Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 931. Stephen Lin sudah lama tidak bertemu Gu Feiyan. Melihat Gu Feiyan lagi, merasakan tubuh lembut Gu Feiyan dan aroma tubuh yang samar, adrenalin Stephen Lin melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan saat ini. Dua tubuh berapi-api terjerat di dalam mobil. Ketika semuanya akan langsung ke intinya, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin bahkan tidak melihat teleponnya, dia hanya menekan teleponnya. Tanpa diduga, telepon berdering lagi. Kamu harus menjawab telepon dulu, kalau tidak itu akan memengaruhi suasana hatimu. Gu Feiyan berhenti dan berkata dengan lengan melingkari leher Stephen Lin. Oke, Stephen Lin mengangguk dan melirik panggilan telepon. Penelepon itu ternyata Tuan Guo. Stephen Lin mengangkat telepon dan berkata, Tuan Guo, Anda benar-benar tahu bagaimana memilih waktu Anda. Ada apa? Apakah Anda sibuk? Tanya Tuan Guo di ujung telepon. Sibuk, sangat sibuk. Stephen Lin melirik Gu Feiyan dan berkata. Gu Feiyan mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu mundur sedikit, dan berlutut di depan Stephen Lin. Mata Stephen Lin langsung tegak. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat dan katakan padaku. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Saya mendengar beberapa berita dari Eropa. Saya mendengar bahwa Anda berkencan dengan satu-satunya putri Adipati Bauhinia. Tanya Old Guo. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin. Tidak. Adipati Bauhinia secara pribadi mengakui masalah ini pada jamuan makan malam kerajaan, mengapa tidak? Tanya Old Guo dengan heran. Ini sangat rumit. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Natalie. Dia berbohong kepada ayahnya, kata Stephen Lin. Natalie. Gu Feiyan mengangkat kepalanya dan menatap Stephen Lin dengan curiga. Tidak apa-apa, lanjutkan. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekan kepala Gu Feiyan ke bawah. Ini bukan hal yang baik, kata Guo Lao. Ini bukan hal yang buruk, bukan. Aku akan meminta seseorang untuk mengklarifikasi nanti, kata Stephen Lin. Tapi Duke of Bauhinia jelas mempercayai apa yang dikatakan putrinya, dan dia bahkan telah membuat orang bersiap untuk bertemu denganmu. Jika kamu memberitahunya bahwa ini adalah kesalahpahaman saat ini, aku khawatir itu akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Kata Guo Lao. Masalah apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah Tuan dapat memaksakan busurnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Saya menelepon Anda, tetapi atasan saya benar-benar meminta saya untuk menelepon Anda, kata Tuan Guo. Bos. Stephen Lin bertanya dengan curiga, untuk apa mereka memintamu datang kepadaku? Rian Portman, Adipati Bauhinia, adalah tokoh legendaris di negara-negara barat. Dia mengendalikan kerajaan bisnis yang besar. Hal yang paling penting adalah dia memiliki perusahaan manufaktur mesin litografi tercanggih di dunia, dan mesin litografi yang diproduksi oleh perusahaan ini dapat menghasilkan chip terbaik di dunia. Kata Guo Lao. Mendengar ini, Stephen Lin sepertinya mengharapkan sesuatu. Dia memegangi kepala Gu Feiyan dan memberi isyarat kepada Gu Feiyan untuk tidak bergerak. Gu Feiyan berdiri, duduk di sampingnya, dan menatap Stephen Lin dengan tenang. Jadi, Stephen Lin bertanya, negara kita sebenarnya telah berada di garis depan dunia dalam berbagai bidang, tetapi hanya di bidang chip, kita selalu tertinggal dari negara-negara barat. Alasan utamanya adalah kita tidak memiliki cara untuk meneliti atau membeli mesin litografi yang cukup canggih. Perusahaan-perusahaan di negara-negara barat tahu bahwa kami memiliki permintaan yang besar untuk mesin litografi, sehingga mereka menetapkan kondisi yang sangat keras. Biaya pembelian mesin litografi canggih kami melebihi biaya pembuatan kapal perang canggih, dan ini hanyalah mesin litografi canggih. Mesin litografi paling mutakhir, kami tidak dapat membelinya.
Tidak peduli berapa banyak uang yang kami keluarkan, yang mengarah pada kemampuan kami untuk membuat chip yang sangat baik, tetapi bukan kemampuan untuk membuat chip terbaik. Tanpa chip terbaik, kami tidak akan dapat membuat prosesor terbaik. Ini berdampak besar pada semua aspek negara kami. Jadi selama bertahun-tahun, kami telah mencari peluang mesin litografi tercanggih, dan kesempatan ini muncul kali ini, kata Guo Lao. Apakah kamu berencana membuatku mengorbankan penampilanku? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Mengorbankan Hu? Gu Feiyan di samping menunjukkan keraguan, tapi dia masuk akal dan tidak bertanya apa-apa. Kami pikir kamu dan Natalie Portman sudah bersama, jadi atasan memintaku untuk menghubungimu, berharap kamu akan bertindak sebagai perantara untuk mempromosikan kerja sama kami dengan Ryan Portman. Kata Guo Lao. Tapi kita tidak bersama, kata Stephen Lin. Ya, kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersama, tetapi apakah itu Natalie Portman atau Ryan Portman? Mereka semua mengakui bahwa kamu bersama Natalie Portman. Yang terpenting, selama kamu mengangguk, maka kamu adalah pacar Natalie Portman. Dan Anda mungkin menjadi calon suami Adipati Bauhinia. Segala sesuatu di bawah Ryan Portman akan menjadi milik bersama antara Anda dan Natalie Portman. Pada saat itu, mudah untuk mendapatkan kembali mesin litografi mutakhir. Kata Guo Lao. Apakah kamu bodoh? Dalam pernikahan setingkat ini, kedua belah pihak pasti telah melakukan pekerjaan yang baik untuk mensahkan properti sebelum menikah. Bagaimana mungkin properti Adipati Bauhinia menjadi milikku? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda benar-benar melakukan keadilan properti pranikah, dalam kapasitas Anda dapat membantu kami menanganinya dan membantu kami membeli mesin litografi mutakhir. Kata Guo Lao. Saya tidak setuju. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu. Dia bukan orang yang tidak patriotik, tetapi jika patriotisme digunakan untuk memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, maka dia tidak akan pernah setuju. Stephen, ini adalah hal baik yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Selain itu, menjadi menantu Adipati Redwood dan calon suami Adipati Redwood juga akan sangat mendukung perkembangan pribadimu. Don, jangan bicara tentang King Mutang saat itu. Bahkan 3 dari 4 keluarga besar lainnya bukan apa-apa bagimu. Adipati Bauhinia mewakili lingkaran aristokrat teratas di Eropa. Kata Guo Lao. Saya tidak peduli apa yang dia wakili. Jika saya tidak setuju, saya tidak setuju. Natalie tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Saya punya kekasih, dan suatu hari di masa depan saya akan menikahinya daripada menikahi putri Adipati Bauhinia, kata Stephen Lin. Hei, Stephen, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah menyumbangkan segalanya dalam 200 tahun terakhir untuk menjadikan negara kita di garis depan dunia? Negara kita dapat memiliki status saat ini di dunia justru karena banyak orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan berdedikasi, tahu nasib mereka. Petik 2. Pop. Stephen Lin langsung menutup telepon, lalu membuang telepon ke samping. Kamu terbelakang, kata Stephen Lin dengan marah. Apa yang terjadi? Xiao Lin, tanya Gu Feiyan. Itu masih hal yang sama yang kamu dengar sebelumnya. Dan sekarang para petinggi juga ingin berpartisipasi. Hei, jangan khawatir tentang itu, biarkan aku menciummu. Kata Stephen Lin, dan memeluk Gu Feiyan. Apakah akan merepotkan? Tanya Gu Feiyan. Tentu saja tidak, ini masalah sepele, kata Stephen Lin. Itu bagus. Gu Feiyan menghela nafas lega, lalu mencium Stephen Lin. 1 jam kemudian, Stephen Lin keluar dari tempat parkir bandara. Gu Feiyan duduk di kursi kopilot dengan menyilangkan kaki, memakan makanan ringan yang Stephen Lin taruh di mobil untuknya. Feiyan, ayo menikah, kata Stephen Lin tiba-tiba. Batuk, batuk, batuk. Gu Feiyan tersedak kata-kata Stephen Lin, batuk tanpa henti. Lihat betapa bersemangatnya kamu. Stephen Lin tersenyum dan menepuk punggung Gu Feiyan. Kamu membuatku takut.
Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan berkata, apakah kamu terstimulasi? Tiba-tiba membuat permintaan seperti itu. Aku hanya merasa bahwa hubungan kita telah mencapai titik ini, dan kita hampir siap untuk menikah. Apa? Kamu tidak ingin menikah denganku? Stephen Lin bertanya. Tentu saja saya bersedia ratusan kali. Gu Feiyan mengangguk berulang kali. Kalau begitu ayo ambil sertifikatnya sekarang, kata Stephen Lin. Aku tidak membawa buku registrasi rumah tanggaku. Tiba-tiba aku datang padamu, dan aku tidak membawa barang bawaan. Gu Feiyan berkata dengan tangan terbuka. Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang mengambilnya, dan kemudian saya akan membiarkan jet pribadi saya membawanya. Kita bisa mendapatkan sertifikatnya besok pagi, kata Stephen Lin. Apakah kamu benar-benar tidak sabar? Gu Feiyan bertanya dengan kepala dimiringkan. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dia tahu bahwa tekanan di pihak Tuan Guo tidak dapat berhenti dalam waktu singkat. Jadi, untuk menghindari tekanan ini, cara termudah adalah menikah. Bagaimanapun, hubungannya dengan Gu Feiyan sudah cukup. Pernikahan tidak bisa dihindari di masa depan. Saat ini, hanya saja waktu pernikahan sudah dimajukan. Kalau begitu menikahlah. Gu Feiyan tersenyum dan meletakkan tangannya di pangkuan Stephen Lin. Kamu tidak menyalahkanku karena tidak menyiapkan lamaran romantis untukmu, kan? Stephen Lin bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan berusia 30 tahun setelah tahun baru Imlek. Formalisme tidak lagi cocok untuk saya. Pragmatisme yang serius adalah cara raja. Tapi Xiaolin, sebelum kita menikah, kita harus melakukan properti pranikah keadilan, kata Gu Feiyan. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Untuk menghindari kemungkinan masalah di masa depan, saya seorang pengacara, jadi saya harus melakukan semua hal ini secara detail. Kata Gu Feiyan dengan serius. Apakah menurutmu kita akan bercerai? Stephen Lin bertanya. Ini bukan sesuatu yang saya pikirkan atau pikirkan, tetapi hal yang perlu. Banyak orang kaya harus melakukan keadilan properti sebelum menikah. Kata Gu Feiyan. Aku tidak membutuhkannya. Apa milikmu milikmu, dan milikku milikmu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Gu Feiyan. Kamu. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di jalan, lampu menyala. Stephen Lin sedang mengemudikan mobil, sementara Gu Feiyan sedang duduk di kopilot sambil makan makanan ringan dan bermain dengan ponselnya. Saat ini, keduanya tidak menyadari bahwa badai akan datang di antara mereka. Bab 932. Lampu neon ibu kota kekaisaran terang di malam hari. Stephen Lin membawa Gu Feiyan ke restoran pribadi terkemuka di ibu kota kekaisaran untuk makan malam. Cahaya lilin, makanan lezat, dan pemandangan malam yang indah dari lantai setinggi 100 meter membuat keduanya sangat mabuk. Setelah makan malam, Stephen Lin mengajak Gu Feiyan ke mall lagi. Gu Feiyan datang ke ibu kota kekaisaran tanpa membawa apa-apa. Jadi tidak mungkin dia membiarkan Gu Feiyan hanya memiliki satu set pakaian seperti itu. Saat keduanya keluar dari mall, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Stephen Lin membawa banyak tas dan tas di tangannya, termasuk pakaian, rok, tas, perhiasan, segala macam barang, dan semuanya adalah favorit Gu Feiyan. Gu Feiyan tidak sengaja menabung untuk Stephen Lin, dia tahu kekayaan bersih Stephen Lin, dan hal-hal ini bahkan tidak sebanyak yang dia peroleh dalam 1 jam. Sudah jam 10 malam ketika kami kembali ke rumah Lin. Tentu saja, Stephen Lin dan Gu Feiyan tidak akan melepaskan malam yang begitu indah. Pertempuran dinyatakan selesai. Keesokan harinya, Gu Feiyan tidak kembali ke kota Haixia seperti yang diharapkan karena dia harus pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan sertifikat. Stephen Lin menyuruh seseorang mengambil buku pendaftaran rumah tangga Gu Feiyan dari rumah Gu Feiyan pagi-pagi sekali, dan kemudian dibawa dengan jet pribadinya ke ibu kota kekaisaran.
Cukup mewah untuk mengangkut satu buku registrasi rumah tangga untuk satu pesawat. Aku lupa satu hal. Gu Feiyan duduk di sofa dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Hari ini tanggal 31 Desember Sabtu, dan hari libur tahun baru dimulai hari ini, dan Biro Urusan Sipil tidak bekerja. Kata Gu Feiyan. Benarkah? Stephen Lin tertegun sejenak, lalu mengangkat teleponnya dan melihat, dan menemukan bahwa hari ini benar-benar hari Sabtu, dan ini juga hari pertama liburan tahun baru. Bagaimana kalau aku menelepon dan meminta mereka datang dan bekerja lembur untuk kita? Diperkirakan hanya kita yang akan menikah di seluruh Longguo hari ini, jadi ini akan menjadi peringatan. Kata Stephen Lin. Ayo, tidak perlu memanggil orang untuk bekerja untuk masalah ini, kita bukan kelas istimewa, paling buruk, tunggu beberapa hari, kata Gu Feiyan. Tidak apa-apa, Stephen Lin hanya bisa setuju dengan enggan. Malam itu, Stephen Lin menerima telepon dari Zhao Tuntian. Pada jam 3 pagi, saya akan menjemput Anda dan berangkat tepat waktu, kata Zhao Tuntian singkat di ujung telepon. Begitu. Stephen Lin mengangguk dengan serius, lalu menutup telepon. Feiyan. Stephen Lin melambai ke Gu Feiyan yang sedang menonton TV. Gu Feiyan berlari ke arah Stephen Lin, duduk di pangkuan Stephen Lin dan bertanya, ada apa, teman sekelasku Xiao Lin? Sertifikat ketika saya kembali, kata Stephen Lin. Baiklah, bagus. Gu Feiyan mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah itu berbahaya? Untukmu, Bung, orang paling berbahaya di dunia ini adalah kamu selalu ada di sana setiap saat. Menghancurkan semangat juangku setiap saat membuatku ingin tenggelam ke kampung halamanmu yang lembut. Stephen Lin dengan lembut membelai bagian belakang kepala Gu Feiyan dan berkata dengan lembut. Huff, apakah kamu takut? Gu Feiyan bertanya dengan bangga, mengernyitkan hidungnya. Takut setengah mati. Stephen Lin tersenyum. Senang mengetahui bahwa kamu takut, dan mengingatnya di masa depan. Kamu harus mematuhiku dan memiliki 4 kebajikan, apakah kamu mengerti? Kata Gu Feiyan. Dimengerti. Kamu baru saja menghabiskan banyak waktu dengan Meng Ji dan Waner beberapa hari ini. Mulai sekarang, salah satu dari mereka akan menjadi putri baptismu dan yang lainnya akan menjadi ipar perempuanmu. Kita semua adalah satu keluarga. Stephen Lin berkata, dimengerti, kamu bisa keluar tanpa khawatir, serahkan saja rumah ini padaku. Kata Gu Feiyan sambil menepuk dadanya. Stephen Lin tersenyum dan memeluk Gu Feiyan ke dalam pelukannya. Malam itu gelap. Pada pukul 3 pagi, Stephen Lin keluar dari pintu keluarga Lin dengan hati-hati. Patriark, Li Sina melangkah keluar dari kegelapan, membungkuk dan berteriak kepada Stephen Lin. Selama kehadiranku, keselamatan Feiyan ada di tanganmu, kata Stephen Lin. Untuk memastikan keamanan Gu Feiyan, dia secara khusus memindahkan kembali Li Sina yang sedang belajar di sekolah seni bela diri Longyi. Saat ini, di bawah pelatihan Bi Feiyun, kekuatan Li Sina telah mencapai level Wuking peringkat 10, yang cukup untuk memastikan keamanan Gu Feiyan di ibu kota kekaisaran. Aku tahu, Li Sina mengangguk. Pada saat ini, lampu depan datang dari kejauhan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di depan Stephen Lin. Pintu belakang mobil terbuka secara otomatis. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Li Sina dan duduk di barisan belakang. Setelah itu, mobil segera meninggalkan lokasi. Di barisan belakang mobil, Stephen Lin melihat Zhao Tuntian dengan wajah serius. Ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar dulu? Tanya Zhao Tuntian. Berita buruk, kata Stephen Lin. Menurut intelijen terbaru, jumlah negara adidaya yang diundang oleh negara-negara barat telah melebihi perkiraan kami, dan jumlah total mereka diperkirakan 2 kali lipat dari kami. Kata Zhao Tuntian. Bagaimana dengan kabar baiknya? Stephen Lin bertanya. Kabar baiknya adalah saya memiliki makanan yang sangat lezat sebelum saya keluar hari ini,
dan Tuan Perjamuan Negara datang ke rumah saya untuk membuatkannya untuk saya, kata Zhao Tuntian. Petik 2 titik. Petik 2. Lihat aku, apakah aku lucu? Zhao Tuntian bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah kamu lucu atau tidak, tapi yang pasti otakmu pasti sakit, kata Stephen Lin dengan serius. Kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar tidak memiliki selera humor. Dalam lingkungan seperti itu, hal terpenting adalah menenangkan pikiranmu, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin memutar matanya dan menutupnya. Tapi itu lelucon. Kamu masih harus memperhatikan satu hal. Ada orang yang lebih kuat di dunia barat daripada kita. Lihat mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menjatuhkan kerangka jenderal kali ini. Untuk kami, ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tidak hanya untuk mengambil tulang para jenderal, tetapi juga untuk dapat mengirim mereka keluar dari medan perang asing tanpa cedera dan kembali ke kerajaan naga, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah jam kemudian, mobil berhenti. Stephen Lin membuka matanya, melihat sekeliling, dan mendapati dirinya berada di bandara militer. Sebuah pesawat angkut Falcon S9 hitam telah diparkir di depannya, dan mesinnya sudah mulai memanas. Stephen Lin keluar dari mobil bersama Zhao Tuntian, dan seorang pria berseragam militer menerima mereka sebentar, dan membawa mereka ke dalam pesawat. Di pesawat, Raja Naga Putih Xiao Chentian, Raja Naga Hitam, Raja Naga Ungu Buixian, dan Raja Naga Emas Kitian semuanya hadir. Keempat Raja Naga berkumpul bersama untuk pergi melakukan misi, yang jarang terjadi dalam sejarah klan naga, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa otoritas yang lebih tinggi sangat mementingkan misi ini. Termasuk Zhao Tuntian dan Stephen Lin, total 6 orang berpartisipasi dalam misi ini, dan menurut apa yang dikatakan Zhao Tuntian, jumlah orang yang berpartisipasi dalam misi ini di dunia barat melebihi 10. Dari segi jumlah, dunia barat benar-benar menghancurkan kerajaan naga. Namun, sebagai pembangkit tenaga seni bela diri tradisional, meskipun hanya ada 6 orang dari kerajaan naga, efektivitas tempur mereka sangat eksplosif. Di antara 4 Raja Naga, ada Xiao Chentian, orang pertama di kerajaan naga, dan Zhao Tuntian, sang orang kedua. Satu orang dapat menambahkan hingga 4 atau 5 pusat kekuatan tingkat dewa perang teratas. Jika Raja Naga Hitam yang sulit ditangkap bersembunyi di kegelapan, efektivitas tempurnya cukup luar biasa. Sedangkan untuk Raja Naga Emas dan Raja Naga Ungu, kekuatan mereka berada di antara 10 dewa perang teratas. Zong juga berada di peringkat atas, belum lagi Stephen Lin yang telah menyelesaikan 7,42% dari biaya. Saat ini, Stephen Lin bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, dengan muatan 7,42%. Jika mode pemusnahan diaktifkan, bukankah itu hanya hitungan detik? Melihat Stephen Lin muncul, Xiao Chentian mengangguk dan menyapa Stephen Lin. Beberapa Raja Naga lainnya juga menyapa Stephen Lin. Stephen Lin menjawab satu persatu, dan kemudian menemukan tempat duduk. Kawan-kawan, pesawat kita akan lepas landas. Suara kapten terdengar di dalam kabin, dan tidak lama kemudian, pesawat lepas landas dengan mulus dan menuju ke selatan. Di pesawat, semua orang sangat pendiam, bahkan Zhao Tuntian, yang banyak bicara, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya sepanjang waktu. Setiap orang akan bekerja keras menyesuaikan keadaan mereka untuk membuat keadaan mereka mencapai tingkat yang paling sempurna, karena semua orang tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya mungkin merupakan pertempuran tersulit dalam hidup mereka. Musuh tidak hanya memiliki, tidak ada yang tahu apa hasil akhir dari pertempuran ini untuk orang-orang kuat di dunia barat, dan mayat yang sangat menakutkan itu. Apakah ada yang akan jatuh dalam pertempuran ini? Sebelum saya menyadarinya, hari sudah pagi. Setelah penerbangan yang panjang, pesawat mendarat di awal kabut di pagi hari. Titik awal kabut tidak berbeda dengan hari biasanya, masih sedingin dulu, dan masih semeriah dulu. Stephen Lin dan yang lainnya turun dari pesawat,
lalu berjalan menuju dermaga. Total ada 6 orang, masing-masing mengenakan jubah hijau tua dan topeng. Salju turun dengan lebat di langit, tetapi yang aneh adalah ketika kepingan salju ini mendekati orang-orang ini, mereka tampaknya terpengaruh oleh aura mereka, dan mereka secara otomatis berpencar ke samping ketika mereka berada beberapa sentimeter dari orang-orang ini. Orang mengatakan bahwa aura adalah hal yang tidak nyata, tetapi saat ini aura kerumunan tampaknya telah menjadi keberadaan yang nyata. Banyak orang di jalan melihat ke-6 orang ini, tetapi setiap orang yang mendekati 6 orang ini merasakan penindasan yang tak terlukiskan setelah mendekati mereka, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Orang-orang lari dengan cepat, dan setelah menjauh dari mereka, orang-orang kembali normal. Dari mana 6 monster ini berasal? Banyak orang memandang ke-6 orang ini dengan ngeri, dengan keraguan di hati mereka. Ke-6 orang itu datang ke dermaga, menaiki perahu yang sudah disiapkan, dan menuju ke pos terdepan. Saat ini, sudah lewat jam 9 pagi. Matahari bersinar di tanah Longguo. Gu Feiyan bangun, mengenakan satu set pakaian olahraga, berlari keluar rumah Stephen Lin dengan membawa termos, dan mulai berlari di sepanjang jalan. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju ke arah Gu Feiyan dari kejauhan. Bab 933. Gu Feiyan terkejut saat mengetahui ada wanita tambahan di sampingnya. Wanita ini tiba-tiba muncul di sampingnya saat mobil hitam itu muncul. Dia mengenakan jas hitam, kacamata hitam, dan headset di telinganya, seperti pengawal. Gu Feiyan berhenti dan menatap orang itu dengan rasa ingin tahu. Dia merasa orang itu tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saat ini, mobil hitam itu berhenti. Jendela mobil diturunkan, dan Gu Feiyan melihat seorang lelaki tua. "Xiao Gu, halo." Pria tua itu berkata kepada Gu Feiyan sambil tersenyum. Guo tua." Gu Feiyan melihat ke pihak lain dan berteriak kaget. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan klan naga, Gu Feiyan sekilas mengenali bahwa lelaki tua di depannya adalah komandan tertinggi klan naga, salah satu dari 4 tetua, Guo Lao Guo Ziyou. "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu, apakah Anda bebas?" Tuan Guo bertanya sambil tersenyum. Ini. Gu Feiyan ragu-ragu sejenak. Orang-orang setingkat Tuan Guo mendatanginya pagi-pagi sekali, dan mereka tahu tanpa berpikir bahwa mereka ingin berbicara tentang Stephen Lin. Jika tidak, apa yang harus dilakukan Tuan Guo lakukan dengannya? "Hanya obrolan sederhana," kata Guo Lao. "Oke." Gu Feiyan mengangguk, menunjuk ke depan dan berkata, "Ada paviliun di sana, mari kita bicara di sana." Petik 2. "Oke, aku akan menunggumu di sana," kata Guo Lao sambil mengangkat jendela. Mobil melaju ke depan dan akhirnya berhenti di samping paviliun. "Nona Gu, bos sedang dalam misi. Tuan Guo pasti meminta sesuatu ketika dia datang kepadamu. Saya sarankan menunggu bos kembali sebelum membuat keputusan," kata Li Sina kepada Gu Feiyan. "Aku ingat, namamu Li Sina, bukan? Kamu adalah pengawal wanita di bawah Stephen," kata Gu Feiyan. "Ya." Li Sina mengangguk. "Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku belum pernah berhubungan denganmu. Apakah karena takdir kau bertahan untuk melindungiku?" tanya Gu Feiyan. "Ya." Li Sina mengangguk lagi. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Tapi Tuan Guo adalah seseorang yang sangat aku hormati, jadi aku ingin bertemu dengannya dulu," kata Gu Feiyan. "Oke." Melihat Gu Feiyan sudah membuat keputusan, Li Sina tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Feiyan berlari ke depan sebentar, dan akhirnya sampai di depan paviliun. Tuan Guo berjalan di paviliun dengan tongkat di sampingnya. Seorang pria kekar berdiri di paviliun, mengenakan jas dan earphone seperti Li Sina, dia bisa dilihat sebagai pengawal. Gu Feiyan berjalan ke paviliun, mengambil handuk yang dibawanya untuk menyeka keringat di wajahnya, dan berkata kepada Tuan Guo, "Tuan Guo, apa yang Anda inginkan dari saya?" Tuan Guo memberi isyarat agar Gu Feiyan duduk. Gu Feiyan mengangguk,
dan duduk menghadap Tuan Guo. Terlihat bahwa kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Stephen, kata Guo Lao sambil tersenyum. Ya, Gu Feiyan tersenyum dan berkata, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kami telah mengalami banyak liku-liku sebelum kami berkumpul. Kami berdua sangat menghargai satu sama lain. Dia juga sangat berdedikasi dan bertanggung jawab. Pria seperti itu memang pasangan yang sempurna untuk seorang wanita, kata Guo Lao. Kami berencana untuk menikah ketika dia kembali dari misinya. Gu Feiyan tersenyum manis. Sungguh. Tuan Guo sedikit mengernyit. Pada saat itu, kamu harus datang untuk minum segelas anggur pernikahan, kata Gu Feiyan. Gu kecil, kali ini, aku benar-benar ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu, kata Guo tua. Minta bantuan saya, ada yang bisa saya bantu. Jika memungkinkan, tanyakan saja, kata Gu Feiyan dengan serius. Saya harap Anda bisa putus dengan Stephen Lin, kata Guo Lao. Medan perang ekstrateritorial, di atas laut. Kapal yang membawa Stephen Lin dan lainnya menerjang angin dan ombak. Cuaca hari ini tidak terlalu bagus, lautnya sangat kasar, bercampur dengan salju tebal. Stephen Lin dan yang lainnya berdiri di geladak, tidak peduli seberapa kencang angin dan saljunya, tubuh mereka setinggi gunung dan sungai. Sebesar apapun ombaknya, mereka tidak bisa menggoyahkan tubuhnya. Akhirnya kapal berhasil merapat dan tiba di pos terdepan. Semua orang mengenakan mantel mereka di atas kapal dan pergi berperang dengan ringan. Untuk pos terdepan, hari ini tidak berbeda dengan hari sebelumnya, masih ada gelombang orang yang datang untuk menjelajahi medan perang luar, dan gelombang orang yang keluar dari medan perang luar. Pos terdepan itu penuh sesak dengan orang-orang. Stephen Lin dan yang lainnya melompat ke dermaga, dan udara hangat keluar, membuat orang merasa berjalan dari luar ke ruangan berpemanas di musim dingin. Keruntuhan itu terletak di daerah yang belum berkembang di timur laut. Ayo langsung ke sana sekarang, dan kita akan tiba sekitar 2 jam lagi, kata Xiao Chentian. Dia telah mengunjungi reruntuhan itu terakhir kali, jadi kali ini dia memimpin tim. Apakah mereka sudah tiba? Stephen Lin bertanya. Menurut informasi, mereka seharusnya tiba beberapa jam lebih awal dari kita, kata Xiao Chentian. Apakah kamu tidak takut bos akan disikat oleh mereka terlebih dahulu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh benda itu, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan kita semua kita dapat memiliki kesempatan untuk membunuh orang itu, kata Xiao Chentian. Itu musuh dan lawan lagi, kata Raja Naga Ungu Buixian. Lawan bos dulu, lalu ambil peralatan dengan kemampuanmu, kata Zhao Tuntian. Ayo pergi, mobilnya sudah siap, kata Xiao Chentian. Semua orang mengangguk, lalu berjalan maju bersama Xiao Chentian. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke ruang terbuka. Di clearing, 2 kendaraan off-road yang dimodifikasi sudah diparkir di sini. Stephen, kamu, Tuntian, dan aku punya mobil. Lao Bu, Lao Qi, dan Lao Hei, kalian bertiga punya mobil. Xiao Chentian hanya membagi mobil, dan setelah itu, 6 orang masing-masing masuk ke 2 mobil. Dan dengan cepat melaju ke timur laut medan perang ekstrateritorial. Di sisi lain, di ibu kota kekaisaran, di dalam kediaman Lin. Putus. Mengapa kamu ingin kami putus? Gu Feiyan bertanya dengan heran. Karena, jika Stephen Lin putus denganmu, maka secara logis dia bisa menjadi menantu Adipati Bauhinia di masa depan, dan dalam kapasitas ini membantu negara kita mendapatkan mesin litografi paling canggih dari Adipati Bauhinia. Guo pria tua itu berkata dengan serius. Mesin litografi. Gu Feiyan memandang Tuan Guo dengan curiga. Duke of Bauhinia memiliki perusahaan manufaktur mesin litografi terbaik di dunia. Jika kita dapat memperoleh mesin litografi paling mutakhir darinya, itu akan membawa manfaat besar bagi industri chip negara kita. Tingkatkan, kata Guo Lao.
Jadi kamu berencana untuk mengorbankan kebahagiaanku dengan Stephen dan membiarkan Stephen pergi dengan seorang gadis yang tidak disukainya, begitu? Tanya Gu Feiyan. Ya, saya tahu ini sangat sulit dan sederhana, tetapi jika Stephen bisa bersama Natalie, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh negara kita. Guo Lao berkata kepada Gu Feiyan dengan serius. Mengapa kamu harus mengetahui nasibmu? Gu Feiyan bertanya dengan cemberut. Ini karena Natalie Portman sudah memberitahu ayahnya bahwa pacarnya adalah Stephen, kata Guo Lao. Stephen berkata bahwa Natalie berbicara omong kosong, dia mungkin hanya perlu menggunakan Stephen sebagai tameng, kata Gu Feiyan. Apakah itu perisai atau bukan, Ryan Portman sangat puas dengan calon menantu Stephen Lin, jadi masalah ini hanya bisa dilakukan oleh Stephen Lin. Gu Feiyan, kamu mahasiswa hukum, kamu harus tahu, kita harus mulai dari seberapa sulit untuk mendapatkan mesin litografi paling mutakhir melalui saluran normal. Perusahaan dan negara telah membuat persyaratan yang sangat ketat pada ekspor mesin litografi. Kami tidak memiliki cara untuk memenuhi persyaratan ini. Bahkan jika sudah selesai, mereka akan menemukan persyaratan lain yang lebih menuntut. Untuk bisnis chip negara, kami hanya dapat meminta bantuan Stephen. Namun, Stephen mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekasih dan tidak mau berkorban untuk masalah ini. Jadi saya hanya bisa menarik saya datang ke mencarimu dengan wajah tua. Kata Guo Lao. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gu Feiyan memandang Guo Lao tanpa daya dan berkata, aku telah mengalami begitu banyak hal dengan Stephen, dan kita akhirnya bersama. Mengapa kamu memaksa kita untuk berpisah? Mengapa? Negara. Kata Guo Lao. Bagaimana jika saya tidak mau? Gu Feiyan bertanya. Jika kamu tidak mau, tidak ada yang akan memaksamu. Lagi pula, kamu adalah wanita Stephen Lin. Jika kamu memberitahu dia bahwa kami memaksamu, maka dia mungkin menjadi musuh kita, dan inilah yang tidak kita lakukan. Ingin melihat, kata Guo Lao. Kalau begitu aku tidak mau. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Di era informasi sekarang ini, keripik adalah fondasi dari segalanya. Karena keterbelakangan kita dalam keripik, meskipun kekuatan nasional kita secara keseluruhan telah mencapai nomor 1 di dunia, kita tetap tidak dapat bersaing dengan bintang dan garis. Setelah chip tersedia dengan terobosan tersebut, kami pasti dapat melampaui bintang dan garis dalam 3 hingga 2 tahun dan menjadi negara terkuat di dunia. Dan untuk ini, Anda hanya perlu putus dengan Stephen, atau bahkan perpisahan palsu. Setelah Anda mendapatkan mesin litografi, biarkan Stephen terpisah dari Natalie, kata Tuan Guo. Kalau begitu, apa itu mengetahui takdir? Seorang pembohong yang menggunakan emosi sebagai kedok. Bagaimana kamu membiarkan orang lain melihat mengetahui takdir? Gu Feiyan bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak tahu tentang orang-orang dari tempat lain, tetapi keturunan kerajaan panjang pasti akan mengikuti Stephen Lin sebagai contoh, kata Old Guo. Aku tidak akan membiarkan Stephen menjadi orang seperti itu. Entah kita tidak putus, atau jika kita putus, itu pasti perpisahan yang nyata, kata Gu Feiyan. Kamu bisa memikirkannya. Tuan Guo berdiri dengan tongkat dan berkata, saya tidak ingin menculik Anda secara moral, tetapi dalam menghadapi kepentingan nasional, saya tidak punya pilihan selain melakukannya, mengorbankan kebahagiaan. Kalian berdua, sebagai gantinya mungkin penyebab besar kerajaan naga, yang lebih penting, saya pikir Anda semua harus tahu. Petik 2. Saya hanya wanita biasa. Saya hanya ingin bersama orang yang saya sayang, mengapa kamu mempersulitku? Gu Feiyan berkata tanpa daya. Melihat tatapan tak berdaya Gu Feiyan, jejak intoleransi melintas di mata Guo Lao, tetapi jejak intoleransi ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Aku tidak bisa memaksamu melakukan apapun, semuanya, kamu putuskan sendiri, aku pergi dulu, kata Guo Lao, berbalik dan pergi. Bab 934, Medan Perang Ekstrateritorial.
Dua kendaraan off-road bergerak maju dengan cepat di medan perang luar. Mereka melewati wilayah masing-masing orang kuat, dan sungguh menakjubkan bahwa tidak ada orang kuat yang mencoba menghentikan kedua mobil itu. Mereka tidak menemui kekuatan apapun untuk menghentikan mereka. Bukan karena orang-orang dari pasukan ini tiba-tiba berubah pikiran, tetapi kepala masing-masing angkatan telah menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Isi pemberitahuan itu sangat sederhana, yaitu akan ada orang super kuat yang mengendarai dua mobil yang lewat oleh wilayah mereka hari ini. Jangan lakukan apapun pada kedua mobil ini jika Anda tidak ingin dimusnahkan. Pemberitahuan semacam itu menyebar ke seluruh medan perang ekstrateritorial, dan orang yang mengeluarkan pemberitahuan itu adalah aliansi UKC, yang mewakili kekuatan paling kuat di dunia barat. Mampu disebut super kuat oleh aliansi UKC jelas merupakan super kuat, jadi meskipun mereka menemukan dua mobil ini lewat di situs mereka sendiri, tidak ada yang berani menghentikannya. Mobil melewati wilayah pasukan utama dengan lancar, dan akhirnya melaju ke daerah yang belum berkembang. Daerah yang belum berkembang adalah situasi putus asa yang nyata, diisi dengan lingkungan geografis paling berbahaya dan makhluk paling berbahaya di medan perang ekstrateritorial. Banyak makhluk di dalamnya tidak ditemukan di dunia luar. Makhluk ini sangat kuat, dan yang terkuat bahkan lebih kuat dari manusia terkuat. Jika bukan karena fakta bahwa makhluk-makhluk ini hanya tersembunyi di daerah-daerah yang belum berkembang ini, dunia manusia pasti sudah lama kacau. Belum lagi, jika beberapa hantu melarikan diri ke dunia manusia, itu sudah cukup untuk membawa bencana ke sebuah kota. Setelah mobil memasuki area yang belum berkembang, kecepatan kedua mobil tersebut sangat melambat. Namun, saya tidak tahu apakah mereka merasakan aura kuat dari orang-orang di dalam mobil atau apa, tetapi mereka tidak menemukan makhluk tak dikenal yang menghalangi jalan. Setelah berkendara sekitar setengah jam, kedua mobil berhenti. Di depan mereka sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui mobil, hanya ada banyak semak, rawa, dan tebing. Karena itu, setiap orang hanya bisa berjalan maju. Untungnya, semua orang sangat kuat, bahkan jika ada medan yang sangat berbahaya, tidak ada artinya bagi semua orang. Setelah lebih dari setengah jam perjalanan, sebuah bangunan yang mirip dengan piramida Maya muncul di hadapan orang-orang. Karena sejarah panjang piramida, bagian atasnya telah runtuh seluruhnya, dan batu bata di sekitarnya juga lapuk dan retak. Seluruh piramida dikelilingi tanaman hijau, terlihat sangat bobrok. Di tepi piramida, Stephen Lin dan yang lainnya berhenti. Tidak jauh di depan mereka, sekelompok orang duduk berserakan di atas batu bata piramida. Orang-orang ini termasuk kulit putih, kulit hitam, dan kuning, dari semua ras, dan tanpa kecuali, mereka semua mengenakan seragam UKC Union. Di antara orang-orang ini, Stephen Lin melihat seseorang yang mengejutkannya. Mito Yohei. Betul, itu adalah Mito Yohei yang saya lihat di negara baskom kaki dengan potensi super dan kekuatan super. Stephen Lin bertemu Mito Yohei di Battle of the King. Saat itu, Mito Yohei dinobatkan sebagai Martial King peringkat ke-6. Sejak itu, Mito Yohei tidak muncul lagi. Bahkan ketika alam rahasia keputusasaan dibuka terakhir kali, Mito Yohei bukan salah satunya. Tak disangka, melihat Mito Yohei lagi, ternyata termasuk yang kuat di dunia barat. Kali ini untuk melawan bos relik, syarat masuknya adalah 10 level God of War. Sekarang Mito Yohei adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia barat, bukankah itu berarti Mito Yohei juga telah mencapai 10 besar dewa perang? Stephen Lin mengerutkan kening, dia pikir dia selingkuh, tapi dia tidak menyangka Mito Yohei selingkuh seperti dia. Jadi apa hang up-nya? Apakah ini petualangan yang sama seperti diriku, atau buahnya? Cahaya dingin melintas di murid Stephen Lin. Dia melihat terlalu banyak orang yang menggunakan buah-buahan untuk membuat diri mereka lebih kuat dalam waktu singkat. Sekarang Mito Yohei telah mencapai peringkat 10 besar God of War, yang juga membuat Stephen Lin jatuh cinta pada Mito Yohei. Keraguan muncul. Xiao Chentian,
kalian agak terlambat. Seorang pria berambut pirang berteriak pada Xiao Qiantian. Suara pria ini seperti suara Hong Zong, dan hanya mendengarkannya berbicara akan membuat orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Ada tampilan yang bermartabat di wajah semua orang. Pria ini dikenal sebagai Xiao Qiantian dari dunia barat. Dia juga diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Liga UKC saat ini, dan dia juga anggota Hall of Fame Liga UKC. Namanya Dirk Nowitzki, dijuluki Chariot of Death. Metode bertarungnya sangat sederhana, yaitu langsung menghancurkan lawan dengan kekuatan yang kuat dan tubuh yang kuat, seperti kereta, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk maju. Xiao Qiantian mengangguk ke arah pihak lain, lalu berjalan di depan pihak lain bersama Stephen Lin dan yang lainnya. Informasi yang diberikan oleh Zhao Tuntian sangat akurat. PKC Dirk Nowitzki memiliki sebanyak 11 orang, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia barat. Orang-orang ini awalnya tersebar di negara masing-masing. Mereka adalah master nomor 1 di dunia. Negara mereka masing-masing, tetapi sekarang mereka semua berkumpul di sini. Dapat dibayangkan bahwa mereka pasti memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kerangka umum di reruntuhan. Biarkan aku melihat kalian. Dirk Nowitzki tersenyum dan memandangi orang-orang di belakang Xiao Qiantian. Lihat lagi, dan aku akan menggali bola matamu, kata Raja Naga Hitam dengan dingin. Dirk Nowitzki tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa cedera yang kamu derita tahun lalu, Raja Naga Hitam? Wajah Raja Naga Hitam menjadi gelap, dan dia berkata dengan mendengus dingin, cedera yang kamu sebabkan padaku akan bertahan selamanya. Tak terlupakan, tunggu saja, sebentar lagi, aku akan membalas dendam padamu. Hahaha, jangan terlalu membunuh, lagi pula, kita adalah sekutu sekarang. Dirk Nowitzki tertawa. Raja Naga Hitam mendengus dingin dan tidak banyak bicara. Stephen Lin memandang keduanya dengan rasa ingin tahu, dia tidak menyangka keduanya bisa memiliki cerita, dan menilai dari apa yang dikatakan keduanya sejauh ini, Raja Naga Hitam jelas yang menderita. Stephen Lin. Dirk Nowitzki tiba-tiba menatap Stephen Lin. Apa? Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya. Aku sering mendengar namamu baru-baru ini. Mereka menyebut namamu di depanku ketika kamu pertama kali membunuh Master Liga UKC kami, dan kamu hanya dekat dengan Dewa Perang ketika kamu berada di pertempuran Raja. Aku tidak jangan berharap, dalam 1 tahun, Anda telah mencapai tingkat Dewa Perang 10 besar, yang sangat bagus, kata Dirk Nowitzki. Stephen Lin sedikit terkejut, Dirk Nowitzki sepertinya memuji dirinya sendiri. Tapi dia dan aliansi UKC sudah lama bergolak, kenapa dia masih memuji dirinya sendiri? Ketika saya pergi dari sini, saya akan mendatangi Anda secara pribadi, dan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk aliansi UKC kami selama setahun terakhir. Sekarang Anda memiliki kekuatan 10 dewa perang teratas. Itu tidak dianggap sebagai intimidasi. Nowitzki menyeringai. Jadi aku menunggu di sini. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ini semua hal sepele, kamu tidak perlu berterima kasih padaku secara khusus, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, panggil saja aku ayah. Berani, UKC pakar liga memarahi dengan marah. Diam, kata Dirk Nowitzki. Master Liga UKC menutup mulutnya dengan tegas. Tidak masuk akal untuk membuatku kesal sekarang. Aku tidak akan sebodoh itu dilahirkan di sini melawanmu. Lagi pula, Xiao Qiantian ada di sini. Dirk Nowitzki memandang Xiao Qiantian sambil tersenyum. Master lain dari Liga UKC juga memandang Xiao Qiantian. Wajah semua orang bermartabat. Bagi mereka, Dirk Nowitzki terkuat mereka hanyalah Xiao Qiantian yang dikenal sebagai dunia barat, dan Xiao Qiantian belum disebut itu disebut Dirk Nowitzki di dunia timur. Terlihat dari sini bahwa Xiao Qiantian lebih kuat daripada Dirk Nowitzki di hati yang kuat di dunia barat. Oleh karena itu, untuk stasiun-stasiun ini di antara petarung top di dunia barat,
Xiao Chentian tidak diragukan lagi akan menjadi titik keluaran daya tembak utama dalam pertempuran hari ini, dan dia juga akan menjadi penantang yang kuat untuk kerangka jenderal. Kalian prajurit barat masih tidak bisa mengubah kebiasaanmu berbicara dengan keras. Xiao Chentian berkata dengan enteng. Paksaan yang menakutkan melonjak dari tubuh Xiao Chentian, menuju ke arah Deknowitsky dan yang lainnya. Hampir semua orang merasa sulit bernafas saat ini, dan tubuh semua orang sedikit bergetar, hanya Deknowitsky yang terlihat normal di tempat. Sudah lama sekali. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Karena kalian tidak berencana untuk berbicara, maka ayo masuk, Deknowitsky berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi, kata Xiao Chentian, dan berjalan langsung ke puncak piramida. Stephen Lin dan yang lainnya mengikuti Xiao Chentian dan berjalan bersama. Ayo pergi, teriak Deknowitsky. Sekelompok orang kuat dari dunia barat juga mengikuti Deknowitsky menaiki lereng piramida. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke puncak piramida. Apa yang disebut puncak sebenarnya adalah posisi tengah asli, karena puncak telah runtuh karena bertahun-tahun rusak, memperlihatkan posisi tengah piramida. Semua orang berdiri di tepi dan melihat ke dalam. Di bawah, ada kerikil yang tersebar di seluruh tanah, dan di depan kerikil ada tanah datar. Ada seseorang yang duduk di tengah tanah datar, karena jaraknya yang jauh, saya tidak bisa melihat dengan jelas penampilan orang itu. Namun, pria itu mengenakan pakaian aneh, yang sepertinya terbuat dari logam, tapi sepertinya tidak. Itu adalah tujuan kami. Xiao Chentian menunjuk ke mayat itu dan berkata. Mata orang-orang di kiri dan kanan tertuju pada mayat itu, tetapi mayat itu duduk diam tak bergerak, seolah tidak merasakan apa-apa. Ayo pergi. Xiao Chentian melompat ke dalam piramida. Yang lainnya juga melompat ke dalam piramida seperti Xiao Chentian. Tepuk tangan. Selusin pembangkit tenaga listrik top dunia jatuh ke tanah. Hampir bersamaan dengan semua orang jatuh ke tanah, mayat yang duduk di tanah berdiri. Siapapun yang melanggar altar akan dibunuh tanpa ampun. Suara yang sangat kaku keluar dari mulut mayat. 3 pembaruan setiap hari Minggu depan gelombang berlangsung selama seminggu. Bab 935. Saat ini, Stephen Lin dan yang lainnya berada sekitar 50 meter dari mayat tersebut. Penampilan mayat tampak mengerikan, tidak ada darah di sekujur tubuh, dan setipis tongkat. Seperangkat pakaian seperti logam seharusnya terlihat seperti kertas timah saat ini, dia menutupi tubuh mayat, hanya memperlihatkan anggota badannya. Anggota tubuh mayat ditutupi dengan bintik-bintik mayat, dan sepertinya itu pasti orang mati. Melihat wajah pria itu lagi, itu lebih mirip tengkorak daripada wajah manusia. Mata tengkorak itu benar-benar kosong, dan 2 lubang besar itu menatap lurus ke arah Stephen Lin. Kulit bagian atas mungkin pecah-pecah karena kurangnya kelembapan. Stephen Lin merasa bahwa suara tumpul tadi seharusnya tidak berasal dari tenggorokan mayat, mungkin itu adalah sistem suara yang dibangun di kerangka sang jenderal. Seperti suara yang sering muncul di benaknya. Wajah semua orang sangat khusyuk, karena mayat yang menyebabkan banyak tuan mati di sini. Beberapa kerangka di sebelahnya adalah master yang pernah ke sini sebelumnya. Jika Xiao Chentian dan Deknowitsky tidak cukup kuat, mereka mungkin akan menjadi beberapa kerangka itu. Semua orang perhatikan, dalam jarak 30 meter darinya akan memasuki jangkauan serangannya. Memicu mode bertarungnya, dia akan menyerang semua orang yang dia lihat di depannya sampai dia membunuh mereka, kata Xiao Chentian. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan ketika dia melawan mayat sebelumnya. Sekarang semua orang ingin melawan mayat ini bersama-sama, dia secara alami tidak akan menyembunyikan pengalaman ini. Xiao Chentian, kamu yang paling berpengalaman dan terkuat di antara kami. Kamu duluan dan ambil alih serangan utama. Aku akan melakukan serangan sekunder dan yang lainnya akan menyebarkan serangan, kata Deknowitsky. Xiao Chentian mengangguk, dia memang orang yang paling kuat di permukaan,
dan dia juga memenuhi syarat untuk menampung mayat itu, jadi bisa dimengerti bahwa tanggung jawab serangan utama ada padanya. Perhatian semuanya, kecepatan dan kekuatan mayat ini jauh melebihi imajinasi kalian, jadi kita harus mundur setelah pukulan untuk mencegah mayat dari serangan balik. Yang harus kita lakukan adalah terus mengkonsumsi mayat ini. Tulang umum di tubuhnya memiliki energi sistem. Setiap serangan kita dapat menghabiskan energinya, semakin rendah energinya, semakin lemah kekuatan tempurnya. Tujuan utama kita adalah menghabiskan semua energi di tubuhnya, sehingga dia tidak memiliki cara untuk terus bertarung. Kata Xiao Chen-Tian. Terlihat bahwa Xiao Chen-Tian telah melakukan banyak penelitian terhadap mayat ini, bahkan mengetahui bahwa kerangka mekanik tersebut memiliki sistem energi. Pergilah. Desak Deknowitski. Semuanya, pertempuran ini terkait dengan siapa yang akan memenuhi syarat untuk berdiri di puncak prajurit di masa depan, dan tolong jangan menyesali kekuatanmu sendiri. Kata Xiao Chen-Tian. Kami tahu. Semua orang mengangguk. Stephen, terserah kamu. Xiao Chen-Tian memandang Stephen Lin dengan serius dan berkata. Hanya dia yang tahu bahwa orang terkuat di sini hari ini mungkin bukan dia, tetapi Stephen Lin di depannya. Ya, Stephen Lin mengangguk. Orang-orang kuat dari dunia barat di sebelahnya sedikit terkejut, mengapa Xiao Chen-Tian mengatakan bahwa Stephen Lin mengandalkanmu. Deknowitski menyipitkan matanya, menatap Stephen Lin, lalu ke Xiao Chen-Tian. Ayo pergi. Xiao Chen-Tian memberi perintah dan bergegas ke mayat terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Stephen Lin dan yang lainnya juga bergegas menuju mayat itu. Di sisi lain, Deknowitski juga memberi perintah, dan semua orang mengikutinya dan bergegas menuju mayat itu. Dapat dikatakan bahwa hampir setengah dari negara adidaya di dunia saat ini semuanya berkumpul di sini. Dan target mereka adalah mayat di depan mereka. Dalam sekejap mata, jarak 50 meter dipersingkat menjadi 30 meter. Semua orang memasuki jangkauan serangan mayat. Xiao Chen-Tian bergegas paling cepat, dan jaraknya kurang dari 10 meter dari mayat itu. Pada saat yang sama, kaki mayat itu tertekuk tajam. Kekuatan yang mengerikan menumpuk di kaki mayat. Ketika Xiao Chen-Tian berada pada jarak 5 meter di depan mayat, mayat itu bergerak. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kekuatan yang kuat mendorong mayat itu ke arah Xiao Chen-Tian dengan kecepatan sangat tinggi. Meskipun Xiao Chen-Tian telah bertarung melawan mayat itu beberapa kali, dia masih dikejutkan oleh kecepatan lawan yang mengerikan. Kecepatan seperti itu bukanlah kecepatan yang bisa dimiliki manusia. Untungnya, Xiao Chen-Tian sekarang telah membangkitkan sifat perseptualnya. Di bawah selubung sifat perseptual, setiap gerakan mayat tidak terlihat, dan dia dapat memprediksi pergerakan mayat sampai batas tertentu. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan keras. Mayat itu baru saja mengayunkan pukulan berat dengan cara yang paling sederhana. Tubuh Xiao Chen-Tian sudah membuat prediksi saat mayat itu meninju, dan dia mengelak ke kiri. Ketika mayat itu meledakkan tinjunya, tubuh Xiao Chen-Tian telah melayangkan sebagian besar ke kiri. Namun meski begitu, tinju mayat itu masih mengenai bahu Xiao Chen-Tian. Tidak ada alasan lain, kecepatan meninju mayat terlalu cepat. Begitu cepat bahkan jika Anda tahu apa yang akan dia lakukan 1 detik sebelumnya, dan Anda bersiap untuk bertahan 1 detik lebih awal darinya, Anda masih tidak memiliki cara untuk menghindari pukulan yang dia lakukan 1 detik kemudian. Bahunya dipukul, wajah Xiao Chen-Tian menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya terbang ke samping tak terkendali. Saat ini, Zhao Tuntian tiba. Tubuhnya sudah berubah selama proses berlari, berubah menjadi bentuk kokoh lainnya. Saat Xiao Chen-Tian dipukul, kepalan tangan Zhao Tuntian sudah mengenai mayat dari sisi lain. Ketika Xiao Chen-Tian dipukul ke udara, kepalan tangan Zhao Tuntian hendak mendarat di mayat itu. Namun meski begitu, kepalan tangan Zhao Tuntian masih belum mendarat di mayat itu. Saat dia menyerang, mayat itu juga menyerang. Di tengah serangannya, mayat itu sudah mengenai Xiao Chen-Tian. Serangannya akan segera selesai,
mayat itu mengangkat tangannya yang lain, menghalangi jalan tinjunya. Ledakan. Kekuatan yang kuat meledak antara kepalan tangan dan telapak tangan. Kekuatan kejut yang mengerikan datang dari tangan mayat itu dan masuk ke kepalan tangan Zhao Tuntian, mendorong otot-otot di kepalan tangan Zhao Tuntian ke belakang dengan tiba-tiba. Mata telanjang dapat melihat bahwa lengan Zhao Tuntian tampak bergoyang seperti ombak, dan otot-ototnya terus-menerus mendorong ke belakang. Saat berikutnya, gelombang ini menyebar ke tubuh Zhao Tuntian. Tubuh Zhao Tuntian terbang ke belakang tak terkendali. Dalam sekejap mata, kedua negara adidaya itu semuanya terpesona. Kekuatan mayat ini bisa dibayangkan. Namun, pada saat ini, Dek Nowitzki dan yang lainnya yang menyerbu bersama mereka tiba-tiba berhenti, lalu menoleh dan lari bersamaan. Adegan ini mengejutkan para prajurit kerajaan naga. Kita sepakat masuk Dungeon bersama untuk melawan bos, kenapa kabur tanpa mengeluarkan skill? Tertegun ini membuat waktu yang sudah tidak terlalu kaya untuk mengelak semakin meregang. Baru saja menjatuhkan mayat Zhao Tuntian dan Xiao Chentian, dan mengarahkan serangan ke Bu Yixian yang berada kurang dari 10 meter di depannya. Diiringi suara teredam, mayat itu bergegas menuju Bu Yixian saat ini. Bu Yixian bingung dengan Dek Nowitzki dan yang lainnya melarikan diri. Kali ini mungkin hanya beberapa per 10 detik, tetapi beberapa per 10 detik sudah cukup untuk super kuat terjadi banyak hal. Mayat itu datang di depan Bu Yixian, dan dia meninju ke arah Bu Yixian. Saat ini, Bu Yixian baru saja sempat mengangkat tinjunya, ingin bertahan dari serangan mayat itu. Namun, kecepatannya beberapa per 10 detik lebih lambat. Saat berikutnya, tinju mayat itu telah melewati pertahanan Bu Yixian dan mendarat di atasnya. Ledakan. Bu Yixian menembak seperti bola meriam. Di udara, Bu Yixian memuntahkan seteguk darah dari bosnya. Namun, cederanya bukan tanpa arti. Sosok hitam muncul di samping mayat seperti hantu. Pisau pendek tajam di tangannya menusuk lurus ke arah leher mayat. Tusukan ini sangat cepat hingga keterlaluan, bahkan jika itu adalah mayat, tidak ada cara untuk bertahan melawan gerakan lama. Kong, belati menembus leher mayat, tapi terdengar suara pengiriman logam. Situasi di mana belati memotong leher mayat tidak terjadi seperti yang dibayangkan. Belati yang dipotong seperti lumpur hanya tersangkut di leher mayat, dan tidak ada cara untuk melakukan apapun. Mata kosong mayat itu menyapu pria yang memegang belati di depannya. Pria ini adalah Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam bereaksi dengan sangat cepat, dan segera melepaskannya dan mundur. Tapi, sudah terlambat. Pukulan berat datang dari mayat itu, dan Raja Naga Hitam hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya, sebelum lengannya terkena pukulan berat. Ledakan. Raja Naga Hitam terbang mundur dengan cepat. Ledakan. Pada saat ini, tendangan cambuk yang kuat mendarat dengan keras di tubuh mayat. Pemilik tendangan cambuk ini tidak lain adalah Raja Naga Emas Kitian. Kekuatan yang kuat justru menyebabkan tubuh mayat miring ke samping. Namun, itu hanya sedikit bengkok. Saat berikutnya, tubuh mayat itu tiba-tiba tegak, meraih kaki Raja Naga Emas Kitian, lalu melemparkannya dengan keras. Memanggil, tubuh Kitian terlempar dengan keras, dan kemudian menabrak dinding yang jauh. Ledakan. Terdengar ledakan keras. 5 Raja Naga semuanya dikirim terbang. Seluruh proses hanya berlangsung sekitar 10 detik. Saat ini, Dek Nowitzki dan yang lainnya telah kembali ke pintu masuk di sepanjang tanaman merambat di sebelah mereka. Menabrak, Xiao Chentian, Zhao Tuntian, Bu Yixian, Kitian, dan Raja Naga Hitam semuanya berdiri dari reruntuhan. Mayat itu berdiri di tempatnya, tanpa emosi di matanya yang kosong, tapi semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Stephen Lin berdiri di sana, tidak bergerak. Ketika yang lain menyerang, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika yang lain melarikan diri, dia tetap tidak bergerak. Ketika Xiao Chentian dan yang lainnya berdiri lagi, dia tetap tidak bergerak. Stephen Lin itu, kamu sangat takut.
Seorang pria di pintu masuk tertawa bercanda. Semua orang memandang Stephen Lin dan tertawa terbahak-bahak ketika mereka menemukan Stephen Lin berdiri di sana dengan bodohnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih seorang pemuda berusia 30-an menghadapi pemandangan seperti itu, Anda harus benar-benar ketakutan setengah mati. Biarkan semua orang datang, tetap di sini di pintu keluar dan bunuh satu. Deknowitsky berkata dengan dingin. Hari ini, dia akan membunuh kelima Raja Naga di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.